Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Disiplin Kerja. Definisi: disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi, sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. Di dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok, atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etika, norma, serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan menurut Sutopo Yuwono di dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Produksi diungkapkan bahwa disiplin adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap manajer selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai disiplin yang baik. Yang selanjutnya ada jenis-jenis disiplin kerja. Disiplin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada disiplin preventif, yaitu disiplin yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan dapat dicegah. Dan yang kedua ada disiplin preventif, yaitu disiplin yang dapat diambil untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut. Dapat berupa bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan dalam disiplin kerja. Sistem disiplin karyawan dapat dipandang sebagai suatu penerapan modifikasi perilaku untuk karyawan yang bermasalah atau karyawan yang tidak produktif. Adapun pendekatan-pendekatan dalam disiplin karyawan adalah yang pertama, ada pendekatan disiplin positif. Pendekatan disiplin positif dibangun berdasarkan filosofi bahwa pelanggaran merupakan tindakan yang biasanya dapat dikoreksi secara konstruksi tanpa perlu hukuman. Dalam pendekatan ini, fokusnya adalah pada penemuan fakta dan bimbingan untuk mendorong perilaku yang diharapkan dan bukannya menggunakan hukuman atau penalti. Untuk mencegah perilaku yang tidak diharapkan. Yang kedua, ada pendekatan disiplin progresif. Disiplin progresif melembagakan sejumlah langkah dalam membentuk perilaku karyawan. Kebanyakan prosedur disiplin progresif menggunakan peringatan lisan dan tulisan sebelum berlanjut ke PHK. Dengan demikian, disiplin progresif
menekankan bahwa tindakan-tindakan dalam memodifikasi perilaku akan bertambah berat secara progresif atau bertahap jika karyawan tetap menunjukkan perilaku yang tidak layak. Yang selanjutnya ada indikator-indikator kedisiplinan. Yang pertama, ada tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan dalam suatu organisasi harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Yang kedua, ada kepemimpinan. Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Yang ketiga, ada balas jasa. Balas jasa atau gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan, karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. Yang keempat, ada keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan. Karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Yang kelima, ada waskat, yaitu pengawasan melekat. Waskat atau pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. Yang keenam, ada sanksi. Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Yang ketujuh, ada ketegasan. Ketegasan pimpinan dapat melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada upaya peningkatan disiplin. Untuk meningkatkan disiplin, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pujian kepada pegawai yang telah menyelesaikan tugas. Yang kedua, memberikan teguran kepada pegawai yang berbuat salah. Yang ketiga, memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang belum diketahui untuk menghilangkan rasa ragu-ragu. Yang keempat, memberikan latihan dan kegiatan yang berkesinambungan untuk menambah keterampilan dan rasa percaya diri. Yang selanjutnya ada tingkat dan jenis sanksi disiplin. Tujuan utama mengadakan sanksi disiplin kerja bagi pegawai yang melanggar norma-norma perusahaan adalah memperbaiki dan mendidik para pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi atas pelanggaran disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga secara adil dapat diterima. Pada umumnya, sebagai pegangan manajer, meskipun tidak mutlak, tingkat dan jenis sanksi disiplin kerja terdiri atas sanksi disiplin berat, sanksi disiplin sedang, dan sanksi disiplin ringan.
Yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Dalam pendisiplinan kerja, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada pembagian tugas dan pekerjaan telah dibuat lengkap dan dapat diketahui dengan sadar oleh para pekerja. Yang kedua, adanya petunjuk kerja yang singkat, sederhana, dan lengkap. Yang ketiga, kesadaran setiap pekerjaan terhadap suatu tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, perlakuan adil terhadap setiap penyimpangan oleh manajer. Yang kelima, adanya keinsyafan para pekerja bahwa akibat dari kecerobohan atau kelalaian dapat merugikan organisasi dan dirinya, serta ada kemungkinan membahayakan orang lain. Demikian penjelasan materi mengenai disiplin kerja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.